Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh Islam menurut saya dan dia juga sebagai teman saya. Halo, Saudara Rizal, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke, baiklah, mari kita wawancarai saja langsung Saudara Rizalnya. Tapi sebelumnya, Saudara Rizal ini ialah tamatan S1 di salah satu universitas terbaik di Riau, yaitu Universitas Riau, dengan jurusan kedokteran. Di sini saya akan mewawancarai beliau dengan tugas saya agama Islam dengan kejurusan beliau yaitu kedokteran. Pertanyaannya ialah, bagaimana sih menurut Saudara Rizal tentang paradigma Islam terhadap kejurusan atau keilmuan kedokterannya? Mohon pertanyaannya dijawab. Baik, terima kasih kepada saudara Arul. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan eh, paradigma keilmuan dalam Islam terhadap ilmu kedokteran. Eh, Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara tradisi Islam dan tradisi ilmu kedokteran. Nah, di sini karena adanya tahap-tahap perkembangan zaman, nah sehingga cara-cara pengobatan yang dilakukan oleh manusia itu selalu berkembang dan berbeda. Nah, pada saat zaman eh, masa Islam, adanya zaman-zaman modern ini, dulu para 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 nabi atau uh, cara melakukan pengobatan itu berbeda dengan zaman sekarang. Contohnya, ketika ada orang sakit zaman dahulu itu menggunakan obat-obatan tradisional. Misalnya pada uh, tumbuh-tumbuhan, obat-obatan dari tumbuhan, terus juga pengobatannya itu dilakukan dengan mungkin misalnya dari pengolahan tanaman yang ada di daerah tersebut dengan cara manual, tidak ada campuran zat kimia. Nah, perbedaannya dengan sekarang itu, kalau sekarang itu kita telah menggunakan alat-alat bantu, alat-alat zat kimia untuk melakukan pengobatan. Misalnya ketika ada orang sakit, eh, obat yang digunakan itu ialah obat-obat yang dicampur dari bahan-bahan alami dengan zat-zat kimia, sehingga pengobatan yang dilakukan pada zaman kedokteran saat ini mungkin agak sedikit berbeda dengan pengobatan tradisional seperti itu. Seperti itu ya. Baiklah. Pertanyaan yang kedua itu etika Islam dalam menerapkan ilmu kedokteran itu seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk etika Islam dalam ilmu kedokteran tidak jauh berbeda, harus tidak jauh berbeda dengan ajaran agama Islam. Nah, seperti misalnya ketika ada seorang pasien yang lagi sakit, nah maka di situ yang diutamakan adalah akhlak, di mana akhlak ini yang akan membentuk kepercayaan dari orang lain terhadap kita. Misalnya, seseorang datang ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Nah, sehingga uh, dari klien tersebut dan dokter itu harus membina hubungan saling percaya. Nah, disitulah adanya pendekatan antara orang sakit dan dokter yang akan mengobati pasien tersebut. Nah, sehingga apabila hubungan itu terjalin dengan baik, maka orang sakit itu merasa dia akan cepat sembuh karena dia percaya ini adalah orang yang menurut dia yakin bahwa dokter bisa melakukan tindakan
yang baik untuk dirinya, sehingga dia merasa yakin, merasa percaya dia bisa sehat dengan merasa bisa sembuh dengan pengobatan yang diberikan oleh dokter, karena adanya uh, kepercayaan atau hubungan yang telah dibina, saling mempercayai. Nah, dengan cara dia mengobati itu, nah disitulah pasien antara pasien dan dokter menilai sikap terhadap pelayanan kesehatan, tentang uh, tentang pasien itu bagaimana. Kita harus membuat pasien itu senyaman-nyaman mungkin dan percaya kepada kita. Mungkin seperti itu, Pak Rul. Oh, baiklah. Pertanyaan selanjutnya, prinsip dan ajaran Islam tentang ilmu kedokteran itu seperti apa? Prinsipnya itu yaitu seperti kita harus jujur, bersikap adil, sopan santun, tidak jauh berbeda dari etika Islam tadi. Nah, apabila kita sudah menerapkan prinsip yang telah kita buat, maka akan terjalankan dengan baik tindakan yang akan kita berikan kepada pelayanan kesehatan dan kepada klien juga. Nah, itu termasuk juga dalam agama Islam, karena jujur itu lebih baik daripada kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran yang telah kita lakukan, yang telah diberikan. Apabila terus juga untuk bersikap adil maksudnya itu tidak membeda-bedakan antara orang yang uh, derajatnya tinggi, dilakukan pengobatan yang bagus, sedangkan orang derajatnya rendah dicuekin. Tidak seperti itu. Kami di sini sebagai ilmu kedokteran menerapkan prinsip yang adil, bersikap adil, harus memberikan pelayanan yang sama walaupun statusnya berbeda. Mungkin itu saja. Oke, baiklah. Saudara Rizal sudah menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih lagi, Saudara Rizal. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita tutup wawancara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.